Aku tuh baru aja selesai nonton serial ya. Dan itu tuh yang nyebabin aku agak sedikit nyesek tuh gini loh. Di film itu tuh aku tuh jadi nyadarin bahwa kenapa ya kok banyak banget trauma atau enggak mental health itu juga salah satunya disebabkan karena orang-orang terdekat gitu loh. Biasanya keluarga, entah dari keluarga inti atau mungkin keluarga di circle yang kedua atau yang pertama gitu ya. Dan itu bikin aku tuh kayak kenapa begitu ya. Dan parahnya biasanya adalah kita tuh benar-benar nggak punya kemampuan untuk istilahnya membela diri atau enggak, kadang-kadang kehilangan arah. Gimana sih caranya supaya bisa bisa menyembuhkan dari misalnya punya mental health problem atau segala sesuatu itu yang kaitannya atau disebabkan oleh keluarga. Kenapa? Karena biasanya itu akan ada namanya rasa bersalah atau guilty feeling kalau kita melakukan sesuatu yang drastis, nanti dikira durhaka atau tidak berbakti gitu kan. Aku adalah tipe orang yang ya kalau memang kamu itu menyakiti saya, walaupun kamu itu adalah orang terdekat saya, ya saya juga nggak bisa terus benerin kamu gitu loh. Kalau menurut saya itu nggak fair atau menurut saya itu adalah bukan hal yang baik, ya saya nggak bisa bilang bahwa oh ya saya harus tetap baik supaya saya berbakti, karena menurut aku ya itu tidak begitu gitu loh. Namanya orang berbakti itu nggak begitu gitu loh. Yang bikin nyesek di aku tuh adalah aku tuh bisa ngerasain ketidakberdayaan gitu, ketidakberdayaan seseorang ketika hal yang mengganggu kesehatan mental dia itu disebabkan oleh orang terdekat dia atau keluarga dia gitu ya. Karena tuh kayak gue kalau misalnya melakukan suatu hal nanti dikiranya gue begini, ntar gue begini, gue berdosa lah apa segala macam gitu ya. Dan menurut aku tuh kayak salah kaprah gitu deh, itu menurut aku gitu kan. Karena ya kalau dibilang bahwa aku juga sempat mengalami hal yang sama dan aku bisa mengalahkan semua itu tuh karena memang benar-benar kesadaran gitu, menyadari bahwa aku tuh nggak akan bisa ngasih yang baik ke orang lain kalau aku sendirinya nggak baik gitu. Mau orang lain itu nuntut aku setengah mati apapun, kalau aku nggak baik ya hasilnya juga nggak akan baik gitu. Istilahnya kalau energi yang tersimpan di dalam diriku adalah energi yang negatif, ya pasti yang akan kuberikan atau nggak yang kupancarkan ke orang-orang di sekitar aku adalah energi yang negatif gitu. Nah gue nggak mau hidup kayak gitu kan. Jadi gue lebih memilih untuk oke, sekarang gimana caranya ya. Di situ memang sih salah satunya ya belajar tentang namanya boundary setting, namanya self love, self respect, self compassion. Tuh semua memang tuh kayak package gitu loh. Makanya aku nggak tahu deh, mungkin kalian kalau ngikutin video aku berkali-kali aku tuh selalu ngomongin soal itu tuh karena penting gitu loh. Dan aku bilang tuh setting up boundaries yang paling berat itu sebenarnya adalah ke keluarga. Karena keluarga itu kan ada orang tua, kakak, adik. Kalau misalnya kalian udah berumah tangga mungkin sama suami gitu kan, itu juga termasuk setting up boundaries gitu. Dan itu nggak gampang memang, karena itu dibutuh keberanian yang luar biasa, tapi juga kesadaran. Kalau kamu nyadarin bahwa ya gue nggak akan bisa ngasih cinta, gue nggak bisa ngasih rasa sayang gue, atau nggak gue bisa ngasih hormat ke orang lain, orang gue aja nggak punya rasa itu, ya itu sih pengertian aku gitu loh. Dan ketika aku mengubah mindset aku dengan seperti itu, hasilnya memang berbeda gitu loh. Walaupun katakanlah aku cut beberapa hal yang memang awal-awal tuh kayak gue ngekat bener-bener, dalam arti gue tuh jaga jarak pada itu ke orang tua. Lebih bukan karena gue nggak sayang ya, tapi juga aku sayang mereka, tapi di sisi lain aku juga sayang terhadap diriku sendiri kan, bahwa aku nggak bisa memberikan yang terbaik buat mereka kalau diri aku aja nggak baik. Jadi ketika itu aku berpikirnya begitu, dan aku mau benar setting up boundaries. Dalam arti apa? Ya aku mulai sedikit membatasi berkomunikasinya. Aku bisa di situ aku belajar untuk memilah-milah mana kira-kira diskusi yang itu bisa mendatangkan kebaikan, mana yang kira-kira itu malah mendatangkan gosip atau mendatangkan hal-hal yang membuat aku sendiri tuh tambah parah gitu loh, secara sorry secara emosional dan secara mental.
butuh waktu yang lama, enggak juga sih sebenarnya, tergantung sama kita juga. Nah setelah kita punya kemampuan untuk mengelola emosi kita, khususnya berhadapan dengan orang tertentu yang tahu bahwa gue tuh bakal slack nih sama si A, gue bakal slack dengan B. Di situ juga aku belajar bagaimana caranya mengkomunikasikan dengan baik. Dan yang paling penting sih yang menurut aku kuncinya adalah belajar bukan untuk react, jadi bukan bereaksi, tapi lebih ke bagaimana merespon. Kadang-kadang kan kalau orang-orang yang menurut kita tuh difficult people gitu kan, yang bikin kita itu kayak aduh malas deh gue berurusan dengan dia, pasti nanti begini, kalau nggak gue malas dia omongan orang tua ini nih selalu begini gitu ya, yang sebenarnya itu tuh mengganggu kita gitu ya. Ditambah kalau misalnya kita udah dewasa ya, misalnya udah pada usia dewasa ya, kalau aku tetap bisa bilang bahwa gini loh, walaupun katakanlah dia tuh orang terdekat kita, tetap ketika kita dewasa kita juga punya tanggung jawab pribadi kita terhadap tingkat kedewasaannya kita. Dan kadang-kadang orang tua itu mungkin nggak bisa terima karena dia akan selalu ngeliat kita kayak anak kecil. Tapi kalau aku bilang itu adalah tanggung jawab kita juga untuk memberikan pengertian, atau setidaknya juga nggak mau dong menyesatkan dong ya. Udah tahu bahwa hal itu tuh sebenarnya mengganggu orang lain, menyebabkan kita menjadi sakit, tapi kita nggak mau ngomong. Dan aku tuh paling tidak bisa dan tidak memahami kenapa sih orang itu selalu mau mengambil sikap martir, dalam arti gue nggak mau ngasih tahu ke orang itu supaya dia nggak banyak berpikir. Pada akhirnya biasanya tersimpan, terus akhirnya meledak suatu hari, dan itu hasilnya juga nggak bagus. Dan itu yang biasanya terjadi ya. Aku belajar dari pengalaman, dan akhirnya itu kayak mengambil hikmahnya, membaca situasi, dan itu salah satu halnya gitu kan. Kalau kita tuh selalu deket tanpa kita punya waktu untuk bisa berpikir sebenarnya gue maunya apa, sebenarnya perasaan aku kenapa, dan dari interaksi yang mungkin menyebabkan gangguan mental health kita itu sebenarnya penyebab utamanya karena apa. Kalau kita udah tahu semua kan, kalau kita misalnya sedikit menjauh dan kita sedikit menjaga jarak, itu kan sebenarnya kita udah tahu. Kalau udah tahu kan kita belajar untuk bagaimana sih caranya mengatasinya itu. Makanya itu itu dari pengalaman aku ya. Dan aku sih juga setidaknya tuh mungkin merekomendasikan atau mensuggest ya buat kalian-kalian yang mungkin punya masalah di situ tuh, kalian coba belajar untuk bisa setting up boundaries terhadap diri kalian sendiri, karena sebenarnya kamu tuh nggak bisa ngasih apapun kalau misalnya kamu sendiri dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu loh. Ada orang yang kadang-kadang nggak, pokoknya maunya, nah itu memang masalah di dia, jadi kamu nggak usah khawatir gitu loh. Maksudnya apa sih nggak usah khawatir? Ya iyalah, masalahnya dia itu adalah masalahnya dia. Kamu nggak bisa menyelesaikan masalah orang lain kalau orang lain itu tidak pernah mau menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Kamu cuma bisa bantu. Sama, masalah kamu juga tidak akan bisa diselesaikan oleh orang lain. Kayak gue ngomong kayak gini nih, kalau kamu cuma dengerin doang tapi kamu tidak melaksanakan, sama aja nggak akan selesai juga gitu loh. So ya itu ya, gue sih concern mudah-mudahan setiap dari kita itu mendapatkan kesempatan dan bisa benar-benar untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi bukan hanya sekedar sacrifice itu apa sih bahasa Indonesianya, sampai lupa. Mengsacrifice diri kita untuk kebahagiaan orang lain, tapi kita juga punya hak dan bisa merasakan happy, merasakan kedamaian di hati. Ya asal kita mau dan berani. Nah, yang penting itu adalah berani. Mau tapi nggak berani ya nggak jadi apa-apa sih kita. Okay, see you next time.